Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bermanfaat untuk orang-orang banyak ke depannya. Oke, hari ini kita lanjut ya materi kita yang kemarin. Ya. Baik, kita mulai materi kita yang kedua, yaitu tentang sel dan macam-macam jaringan yang dari sitologi dan juga histologi medis. Kita mau lihat bentuk sel dan jaringan yang sebenarnya itu seperti apa sih, supaya nanti kita bisa menjamin preparat kita adalah preparat yang berkualitas. Nah, ini sekilas ya tentang level organisasi pada tubuh kita ya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya terbentuk atau tersusun atas molekul-molekul yang saling bergabung menjadi satu ya. Diawali oleh atom. Nah, atom, kemudian atom, kumpulan atom menjadi molekul. Kumpulan molekul yang banyak menjadi makromolekul. Nah, tingkat makromolekul ini sudah seperti ini ya, protein, lemak, gula, itu makromolekul gabungan dari berbagai molekul. Setelah itu membentuk organel. Organel ini adalah bagian-bagian yang ada pada sel. Gabungan organel-organel akan membentuk sel. Satu sel seperti ini. Nah, sel ini juga dikatakan adalah satuan atau unit terkecil dari makhluk hidup. Kenapa? Karena satu sel sudah bisa melakukan metabolismenya sendiri. Ya, kalau ini kan belum bisa. Tapi sel sudah bisa melakukan metabolismenya sendiri. Oleh karena itu, sel dikategorikan sebagai makhluk hidup yang terkecil. Setelah sel, kumpulan sel ada namanya jaringan. Setelah itu, kumpulan jaringan akan membentuk suatu organ ya. Bisa membentuk lambung, ini contoh lambung, kemudian bisa membentuk organ mata, pokoknya semua organ-organ itu tersusun atas kumpulan jaringan. Nah, setelah organ ada namanya sistem organ. Misalkan sistem pencernaan, sistem pernapasan, itu kan gabungan dari berbagai organ yang mempunyai fungsi yang sama. Jadi misalkan organ pernapasan terdiri dari hidung, ada trakea, ada bronkus, bronkiolus, itu kan gabungan dari berbagai organ yang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk bernafas. Nah, gabungan dari sistem organ ada organisme ya. Organisme ini ya kita sendiri maksudnya. Oke, sekarang pertanyaannya, apa itu sel? Apa itu sitologi? Ya, jadi kalau misalkan kita lihat dari bidang medis, sitologi ini biasanya mengacu pada jenis pemeriksaan medis, ya. Jadi kalau berbicara apa sih sitologi itu? Ya, sitologi itu adalah pemeriksaan medis, ya. Pemeriksaan medis tentang apa? Tentang jenis sel atau yang disebut sebagai sitopatologis. Jadi di sini nanti yang kita amati adalah selnya. Dari sel tersebut kita bisa mengetahui nih si pasien ini sekarang lagi sakit apa, misalkan kalau tumor yang seperti apa, kemudian stadium berapa. Dan juga pemeriksaan sitologi ini sudah direkomendasikan untuk melihat adanya perubahan apa? Perubahan yang ada pada sel. Kemudian absorpsio dan juga perubahan khas untuk beberapa penyakit, gangguan, dan malfungsi. Jadi kalau misalkan tubuh kita mengalami gangguan ya, terutama yang berkaitan dengan perubahan sel seperti kanker, tumor, nah itu semuanya sebenarnya bisa terlihat di preparat kita. Sel-sel yang normal itu perlahan akan berubah menjadi abnormal. Ya, entah sitoplasmanya yang menjadi mengecil atau inti selnya yang membesar atau warna inti selnya yang semakin pekat. Nah, itu namanya perubahan-perubahan karena adanya suatu malfungsi atau gangguan. Nah, pemeriksaan ini juga membantu dokter dan praktisi medis dalam mempersempit diagnosa. Jadi nanti diagnosanya tidak lari kemana-mana, tidak bingung ini sebenarnya kanker apa sih, kanker ovarium atau kanker serviks. Nah, ini kan bisa dipersempit dengan kita melihat preparat sel yang sudah kita buat itu. Dan juga terkadang tes ini membantu dalam deteksi dini kanker ya. Jadi bukan hanya kita mau lihat kankernya, tapi secara dini kita sudah bisa mendeteksi. Nah, makanya itu ada namanya screening pap smear ya. Screening pap smear itu dilakukan oleh wanita yang berusia di atas 40 tahun. Jadi kita mau lihat apakah sudah ada bibit-bibit kanker di sana.
Jadi bukan hanya kankernya langsung, tapi secara dini kita sudah bisa melihat potensi apakah sel-sel ini bisa menjadi kanker atau tidak. Kemudian ada tumor, kemudian kelainan, bisa juga mendeteksi organisme menular, penyakit bawaan, dan juga masih banyak lagi. Nah, lalu apa itu sel? Ya, kalau sel sitologi itu kan yang mempelajari tentang gangguan-gangguan atau malfungsi yang ada pada sel. Nah, sekarang sel itu apa? Jadi sel itu merupakan unit terkecil, ya tadi saya sudah katakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Jadi fungsi kehidupan kita itu dimulai dari sel ya, karena bagaimanapun juga sel itu sudah bisa melakukan metabolisme sendiri. Jadi dia menghirup oksigen sendiri, dia menyerap makanan sendiri, dia olah makanannya sendiri menjadi energi. Jadi sel ini sebenarnya representasi kecil dari kita gitu. Mirip-mirip sebenarnya, tapi dia kan sederhana karena dia kecil. Nah, lalu kita masuk pada jaringan. Iya, histologi. Apa itu jaringan dan apa itu histologi? Jadi histologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis. Jadi kalau sel tadi itu kan mirip-mirip ya, dia mengamati juga di bawah mikroskop, tapi bedanya di sini jaringan dipotong tipis. Ya karena dia kan besar, jaringan itu kan kumpulan dari sel, jadi harus dipotong supaya kita bisa lihat struktur jaringannya. Tapi kalau sel kan cara perolehnya itu kan biasanya hanya dari permukaan jaringan ya untuk sel-sel yang di atas jaringan. Jadi hanya dengan kita melakukan usap misalkan atau swab atau aspirasi itu sel-sel sudah bisa kita peroleh. Beda dengan jaringan. Jaringan ini harus melakukan biopsi ya supaya bisa terambil jaringan seutuhnya. Oke, histologi ini juga dapat disebut sebagai ilmu anatomi mikroskopis, ya sama aja. Dan juga histologi amat berguna dalam mempelajari fungsi fisiologi sel-sel dalam tubuh. Karena bagaimanapun juga histologi ini, jaringan ini juga merupakan makhluk hidup, karena dia merupakan gabungan dari sel-sel yang memiliki fungsi yang sama. Jadi kalau kita mempelajari histologi, kita bisa melihat fungsi fisiologi sel-sel tubuh. Apakah fungsinya sudah berubah ke arah patologis ataukah masih normal. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kita simpulkan, jaringan itu merupakan kumpulan sel yang terspesialisasi menjadi fungsi tertentu. Ya, jadi ingat, sel itu adalah satu unit makhluk hidup, kemudian jaringan merupakan kumpulan dari sel yang terspesialisasi menjadi fungsi tertentu. Karena jaringan itu banyak. Ya, kalau jaringan otot merupakan kumpulan dari sel-sel otot. Kalau jaringan jantung, ya merupakan kumpulan dari sel-sel jantung. Ya, itu berbeda. Makanya dikatakan terspesialisasi menjadi fungsi tertentu. Nanti kita lihat bentuk-bentuknya tuh ada banyak macam. Nah, ini ya, orang-orang sering bingung antara sitologi dan histologi. Ya, karena memang sitologi itu kalau banyak, ya jadi histologi juga. Ya, kalau histologi, kalau kita pisah-pisah jaringannya, ya jadi sitologi juga. Makanya orang kadang bingung membedakan antara sitologi dan histologi. Tapi di sini ada bedanya. Kalau pemeriksaan sitologi medis ini biasanya mengacu pada pemeriksaan satu jenis sel dalam tubuh manusia. Jadi satu jenis sel ini kita amati semua kelainannya, kemudian bentuknya, apakah volumenya. Nah, ini satu jenis sel. Tapi kalau histologi, ini biasanya mengacu pada penyelidikan seluruh blok jaringan. Jadi satu lapang pandang itu kita amati semuanya. Bukan hanya jaringannya, tapi di sekitarnya juga ada apa. Jangan sampai justru jaringan-jaringan di sekitar inilah yang mengalami abnormal. Oleh karena itu, jaringan ini biasanya diamati lebih luas ya ketimbang sel lebih sempit. Nah, ini ada perbedaannya. Ya, kalau sitologi ini berkaitan dengan tipe sel tunggal. Jadi satu-satu sel kita amati. Kalau histologi berkaitan dengan jaringan. Ya, jaringan apa? Jaringan yang terdiri dari sekelompok sel. Jadi banyak sel yang kita amati dalam satu preparat. Kalau ini satu sel aja ini harusnya sudah bisa kita tentukan penyakitnya. Tapi kan biasanya yang terambil itu ada banyak sel ya. Jadi bisa kita amati juga sel-sel lain. Kemudian sitologi ini
area penelitiannya sangat sempit dan terkonsentrasi, sementara histologi penelitiannya itu lebih luas. Adapun pemrosesan sampelnya, sitologi biasanya sederhana dan mudah, histologi ini lebih rumit, ya, sedikit lebih sulit untuk new hands. New hands itu orang yang baru melakukan preparasi jaringan. Jadi dia agak kesulitan karena memang prosesnya yang panjang tadi, ya, yang sudah saya jelaskan ada 10 tahapan itu. Lalu sitologi berfokus pada berbagai aspek biologi sel, ya, misalnya perilaku sel, komunikasi sel, interaksi antar sel-sel, dan juga tentang biokimianya. Tapi histologi lebih berfokus pada arsitektur jaringan, ya. Arsitektur itu maksudnya struktur atau morfologi jaringan, yang berarti bagaimana itu dibuat, terdiri dari apa, dan lain-lain. Nah, itu bedanya sitologi dan histologi. Oke, kita masuk pada macam-macam sel, ya. Jadi kurang lebih tubuh manusia itu tersusun atas 13 macam sel yang utama. Nah, sebenarnya sel itu banyak, ya, banyak sekali sel dalam tubuh, tapi ini kita pelajari yang utama saja. Yang pertama ada stem cell, yang kedua ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada platelet, ya, atau platelet, trombosit, ada sel saraf, sel otot, kartilago, tulang, kulit, endotel, epitel, lemak, dan sel seks. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, ini ada stem cell, ya. Saya tidak masukkan penjelasannya karena banyak sekali. Jadi di sini kita langsung lihat saja gambarnya. Karena memang ini nanti tujuan kita. Kita mau lihat gambar stem cell yang sebenarnya itu seperti apa sih. Supaya nanti kalau kita buat preparat, kita sudah tahu apakah preparat kita ini berkualitas baik atau buruk. Apakah preparat yang kita buat sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum. Ya, stem cell itu ada dua, ada embryonic stem cell, ada adult stem cell. Embryonic ini, ada yang tahu stem cell apa ini? Ini sebenarnya warna merah biru, ya, cuma ini websitenya dia ubah menjadi hijau. Ya, ada yang tahu ini apa? Embryonic stem cell. Sebelumnya, stem cell itu apa sih? Stem cell itu sel punca, ya, atau sel induk. Sel yang nanti akan berkembang menjadi berbagai sel yang dewasa, ya. Contohnya ada embryonic stem cell. Ini embryonic stem cell itu ini sebenarnya janin, ya, janin atau embrio yang belum berkembang menjadi apapun. Jadi kita kan semuanya berasal dari embryonic stem cell. Jadi selnya tuh masih sama, belum berubah menjadi tulang, belum berubah menjadi mata. Kan embrionik itu kan gabungan dari sel sperma dan sel telur. Ya, gabungan itu menjadi embryonic stem cell. Jadi belum bisa kita lihat matanya, belum bisa kita lihat tulangnya karena masih stem cell, sel punca, sel yang bisa berubah-ubah. Itulah kenapa dikatakan dia sebagai sel induk. Oke, bentuknya kurang lebih seperti ini untuk embryonic stem cell. Kemudian ada adult stem cell. Adult stem cell itu ada banyak juga, ya, bermacam-macam. Nanti bisa kalian searching sendiri. Iya, selanjutnya ada sel darah merah, ya, bentuknya seperti ini, ya, sudah sering pasti. Cuma ini preparatnya tidak bagus, ya, karena banyak rulox. Nah, ini yang saya katakan. Sebenarnya normalnya tidak seperti ini. Ini contoh preparat yang buruk, ya, karena sel-selnya itu menumpuk. Nanti kalau kalian buat apusan darah, ya usahakan sel-selnya itu terpisah supaya kita bisa amati tiap-tiap selnya, perubahan tiap selnya. Ya, untuk sel darah merah kan biasanya secara umum kan kita mau lihat apakah ada parasit atau tidak, ya, apakah dia warnanya hipokrom atau hiperkrom, ya, paling sebatas itu. Kalau misalkan sediaannya seperti ini, apakah bisa kita amati? Tentu tidak, ya. Perhatikan ini banyak rulox, banyak tumpukan-tumpukan sel darah merah seperti ini. Ini kan sebenarnya kalau bisa kita lihat harusnya tidak hiperkromik, warnanya tidak pekat, tapi karena dia membentuk rulox, dia bertumpuk satu sama lain, sehingga nanti takutnya diinterpretasi sebagai hiperkromik. Ya, ini yang saya katakan, kita harus tahu bentuk normalnya seperti apa. Cuma kebetulan yang saya dapat yang bentuk yang buruk, ya. Tapi tidak apa-apa, sebagai pelajaran saja bahwa ini contoh preparat yang buruk, yaitu sel-sel darahnya tidak terpisah. Oleh karena itu nanti kita akan pelajari nih bagaimana cara membuat apusan sel darah merah yang baik, teknik apusnya itu seperti apa, syarat-syarat objek gelasnya harus seperti apa, kemudian sudut kemiringannya berapa, sehingga nanti yang dihasilkan adalah sel darah merah yang baik, yang terpisah satu sama lain.
Selanjutnya ini ada sel darah putih ya, pasti sudah familiar semua. Ada basofil, eosin, ada neutrofil, limfosit, monosit, dan lain-lain. Ada juga platelet ya atau trombosit. Nah, bentuknya seperti ini, dia seperti kepingan-kepingan. Tapi ada juga nanti trombosit yang mudah ya, yang belum menjadi trombosit, belum terspesialisasi menjadi trombosit, namanya megakariosit. Nah, itu bentuknya lebih besar. Nah, itu juga bisa kita amati untuk melihat adanya kelainan pada trombosit. Misalkan lebih banyak nih dia punya megakariosit, nah itu kelainannya apa saja. Oleh karena itu tidak akan bisa kita lihat kalau preparat kita itu buruk. Misalkan pewarnanya tidak terserap sempurna, ya bagaimana kita mau lihat trombosit kalau pewarnaan trombositnya tidak bagus ya. Lalu yang kelima ada sel saraf, ya sel saraf atau neuron. Ya jadi sel saraf tuh ada dua, ada neuron, ada neuroglial. Ya, ini contoh yang neuron dulu. Nah, neuron itu ada yang unipolar ya. Unipolar itu maksudnya hanya ada satu kutub, dia punya julurannya ini hanya ada satu kutub. Kemudian ada yang neuron bipolar ya, dua kutub, ada satu ke atas, satu ke bawah. Ada yang multipolar, yang multipolar ini kemana-mana, dia punya serabut sarafnya ya kemana-mana. Kemudian ada yang pseudopolar atau kutub palsu. Oke, itu sel saraf. Sel saraf neuron. Sekarang sel saraf neuroglial. Nah, ini contohnya ada banyak ya, ada astrosit, mikroglial. Nah, ini dia warnai hijau ya. Sebenarnya ini bukan hijau, ini merah atau biru saja, tapi untuk memperjelas dia warnai hijau. Ada sel Schwann dan juga ada sel satelit. Ada sel otot ya, sel otot ini sebenarnya gambar jaringan, tapi tidak apa-apa kita amati selnya saja. Nah, jadi untuk sel otot itu terbagi tiga ya, ada otot rangka ya, seperti ini bentuknya, ini inti selnya. Pokoknya nanti kalau kalian lihat preparat ada yang berwarna ungu, dan itu pewarnaan hematoksilin eosin, pastikan itu adalah inti selnya ya. Jadi semacam bintik-bintik, titik-titik tidak beraturan ini adalah inti selnya, yang ungu-ungu ini. Adapun yang berwarna pink itu adalah sitoplasmanya. Jadi prinsip pewarnaan ada yang masih ingat? Pewarnaan hematoksilin prinsipnya apa? Sudah saya jelaskan belum ya? Belum kayaknya, Ibu. Oh, belum ya? Oh, berarti itu di pembahasan UKOM. Iya, jadi nanti untuk pewarnaannya itu bisa menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin. Jadi dia pewarnaannya itu mirip dengan pewarnaan Romanowski. Ada prinsip asam basa. Jadi kalau zat warnanya asam, dia akan menyerap zat pewarna asam, dia akan terserap oleh jaringan yang warnanya basa. Adapun kalau pewarnanya basa, dia akan terserap oleh jaringan yang bersifat asam. Jadi prinsipnya asam basa. Nah, ini ya. Kemudian ada sel otot jantung, nah, seperti ini bentuknya. Ada juga sel otot polos, dia halus-halus gitu bentuknya. Ada sel kartilago, ya kartilago itu tulang lunak atau tulang rawan. Contohnya ini ada kondrosit, kondrosit bentuknya kayak bulat-bulat gini. Ada perikondrium, peri itu di tepi ya, jadi bentuk sel-sel yang mengelilingi kondrosit ini. Ada sel tulang juga. Sel tulang itu terbagi juga ada osteoblast, ini osteoklast. Ada juga osteosit. Osteosit ini sel tulang yang sudah dewasa ya. Jadi kalau kita mau bedah tulang kita, kemudian kita buat preparat sitologi atau histologi, kita akan amati bahwa sel-sel tulang kita tuh seperti ini. Sel tulang yang keras ya. Kalau ini kan tadi tulang rawan. Kemudian sel kulit ya. Jadi sel kulit itu bermacam-macam juga bentuknya. Ada yang keratinosit. Nah, keratinosit ini yang kayak di permukaan kulit ya, di permukaan kulit luar ini ada keratin-keratinnya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya melindungi tubuh kita dari paparan benda asing ya. Apakah itu mikroba, apakah itu sinar matahari, yang jelas dia membentuk keratinosin untuk melindungi kulit kita. Ada juga melanosit. Nah, melanosit ini yang di bawah ini ya, yang dilingkarkan. Jadi dia sedikit lebih di bawah keratinosit. Ya, ini tujuannya untuk memberi warna pada kulit kita. Ya, jadi kalau banyak melanin kita, ya kulitnya lebih gelap. Tapi kalau melaninnya lebih sedikit, kulitnya lebih terang. Tapi ingat, melanin ini fungsinya untuk melindungi kulit kita dari paparan atau radiasi
cahaya-cahaya yang berbahaya ya. Jadi bersyukurlah orang yang punya melanositnya banyak. Jadi dia kulitnya bisa terhindar dari kanker kulit. Kemudian ada juga namanya sel Langerhans ya, seperti ini. Sel endotel ya, sel endotel ini yang ada pada pembuluh darah ya, pembuluh darah yang di dalam, dia itu bentuknya seperti ini. Ada juga sel epitel. Nah, sel epitel ini letaknya lebih di permukaan ya. Sel epitel itu ada banyak, nanti saya kasih lihat di bentuk jaringannya. Contohnya ini adalah sel goblet. Jadi sebenarnya ini jaringan ya, karena gabungan dari banyak sel. Gabungan dari banyak sel goblet membentuk jaringan goblet. Nah, ini sel lemak. Sel lemak, perhatikan dia itu besar-besar selnya ya. Kalian tahu ini apa yang putih-putih ini? Yang putih-putih besar ini. Yang kelihatan seperti rongga. Ada yang tahu ini apa? Tidak ada yang tahu barangkali, Bu. Iya, namanya saja sel lemak ya. Isinya pasti lemak. Ya, jadi kalau sel lemaknya kecil, ya berarti lemaknya sedikit. Orangnya bisa-bisa kurus. Ya, tapi kalau yang terisi sel ini banyak lemak, ya itu yang buat orang gemuk. Nah, ini ada sitoplasmanya, ini ada nukleus atau inti selnya. Ini jaringan ikatnya. Ada juga brown adiposit ya, atau sel lemak yang coklat. Jadi sel lemak itu ada dua, ada yang putih, ada yang coklat. Yang coklat dia lebih seperti tak beraturan ya, lebih banyak rongga-rongga kosong dibanding yang lemak putih. Lemak putih ini banyak isi lemaknya. Dan yang terakhir sel seks ya, sel seks itu ada dua, ada sel sperma atau spermatozoa dan juga sel telur atau oosit. Nah, ini contoh sel sperma, kalau kita warnai bentuknya seperti ini. Jadi ada kepalanya, ada ekornya. Ya, nanti kalau untuk struktur lebih lengkapnya kalian bisa searching sendiri. Ada juga sel telur ya atau oosit. Nah, ini di dalam folikel. Jadi cikal bakal manusia itu dari sini. Bertemunya sel sperma dan juga sel telur. Nanti membentuk embryonic stem cell, berkembang-berkembang, baru menjadi adult stem cell, dan menjadi organisme yang baru. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk pada macam-macam jaringan. Tidak seperti sel, jaringan ini sebenarnya banyak juga ya jenis jaringan, tapi di sini dibagi berdasarkan strukturnya, ya, sehingga nanti hanya terbagi 4. Yang pertama ada jaringan epitel. Ya, karena jaringan epitel ini ada banyak ya, bisa tersebar di mana saja. Kemudian ada jaringan ikat atau jaringan konektif, ada jaringan otot dan jaringan saraf. Kita lihat ya. Ya, yang pertama ada jaringan epitel atau epithelial tissue. Ya, jadi jaringan epitel itu merupakan kumpulan sel yang menutupi permukaan luar tubuh, menutupi dan melapisi organ dalam dan membentuk kelenjar. Jadi mulai dari luar tubuh sampai di organ dalam, yang melapisi organ itu adalah sel epitel atau jaringan epitel. Ya, fungsinya apa ya? Untuk melindungi ya, karena jangan sampai mikroorganisme, kuman-kuman itu mudah masuk ke dalam tubuh. Makanya sel epitel ini berfungsi untuk menutupi atau mengcover supaya zat-zat asing itu tidak bisa masuk sebebasnya. Nah, ini contohnya seperti yang melapisi GI tract ya, saluran pencernaan, bisa juga untuk jaringan-jaringan yang hollow, yang seperti apa ya? Ada salurannya gitu ya, seperti di usus. Kemudian di mana lagi yang ada hollow-nya? Hollow itu artinya kosong ya, organ yang di dalamnya kosong. Nah, ini juga ya di kandung kemih, nah, itu semuanya dilapisi epitel, di rahim. Pokoknya yang organ-organ yang ada hollow, ada ruang di tengahnya. Ada juga di permukaan kulit atau di epidermis. Selanjutnya yang kedua ada jaringan ikat atau connective tissue. Nah, namanya saja jaringan ikat ya. Berarti fungsinya untuk mengikat sel dan organ yang bersama-sama menopang dan melindungi struktur tubuh. Jadi dia tugasnya untuk mengikat organ satu dan organ lainnya supaya organnya itu tidak terlepas. Ya, bayangkan kalau kita tidak punya jaringan ikat, ya paru-paru kita mungkin bisa saja sampai di bawah sini, sampai di perut ya, atau usus kita sudah jatuh. Ya, itu fungsi jaringan ikat untuk menopang organ-organ tubuh.
Selanjutnya ada sel otot ya. Sel otot ini ya berfungsi untuk memberikan gerakan ya, gerakan baik gerakan yang sadar maupun yang kita tidak sadar ya. Contohnya ada sel otot jantung, sel otot atau jaringan otot halus atau polos, dan juga ada otot skeletal atau otot rangka. Otot rangka inilah yang banyak kita pakai untuk menggerakkan tubuh kita. Nah, ini banyak tersebar di kaki, di tangan. Pokoknya bagaimana kita bergerak itu diatur oleh otot rangka. Kemudian ada jaringan saraf ya. Jaringan saraf ini biasanya membawa informasi dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Jadi misalkan di sini ada otak ya. Otak ini kan yang memproses informasi. Ada juga spinal cord ya atau tulang belakang. Ada juga nerves atau sel saraf itu sendiri. Ya, kita masuk yang pertama ya, ada jaringan epitel. Nah, epitel ini berperan pada garis pertama pertahanan tubuh dari keausan fisik, kimia, dan biologis. Keausan fisik itu seperti maksudnya kita terkena paparan fisik, ya, misalkan apa? Kita tertimpa kayu misalkan, atau kejatuhan kursi misalkan, contohnya ya, itu pastikan kulit kita yang paling luar ini yang epitel yang pertama melindungi tubuh kita supaya tidak langsung masuk ke dalam jaringan. Bayangkan kalau kita tidak punya kulit, kita tidak punya jaringan epitel, ya palingan kena angin juga besoknya langsung sakit, ya karena langsung masuk ke dalam jaringan, masuk ke dalam darah mikroorganismenya. Jadi itu bisa terlindungi dari paparan fisik, kimia, dan juga biologis. Biologis ini seperti mikroorganisme. Kimia ya zat-zat kimia, ya. Kemudian sel-sel epitel ini bertindak sebagai penjaga gerbang tubuh yang mengontrol permeabilitas dan memungkinkan transfer material secara selektif. Ya, jadi sel-sel epitel ini kan banyak di permukaan tuh, baik permukaan organ dalam maupun permukaan luar tubuh. Ya, jadi kita tahu bahwa sel-sel dalam menyerap nutrisi itu kan tidak sembarang ya, tidak sembarang sel itu bisa menerima nutrisi. Artinya hanya nutrisi yang dibutuhkan saja yang boleh masuk. Jadi misalkan sel apa ya? Sel darah. Sel darah itu kan punya ini ya, punya barrier pelindungnya di permukaannya itu. Biasanya ada sel-sel epitel yang melindunginya. Jadi untuk zat-zat nutrisi yang mau masuk ya ini harus melalui epitel dulu. Misalkan di endotel ya, tidak sembarang zat bisa masuk di endotel, harus melalui seleksi yang ketat. Nah, selanjutnya semua zat yang masuk ke dalam tubuh itu harus melewati epitel ini ya. Beberapa epitel sering menyertakan fitur struktural yang memungkinkan transportasi selektif molekul dan ion melintasi membran sel. Jadi ion-ion apapun itu, ion negatif ya, kayak misalkan mineral, NaCl, semuanya kalau mau masuk dalam sel ya minta permisi dulu pada epitel karena dia yang paling luar yang menyeleksi zat apa sih yang boleh masuk, apakah air boleh masuk atau tidak. Nah, itu jaringan epitel yang mengaturnya. Ya, ini contoh-contoh jaringan epitel. Ya, jadi kalau kita bagi berdasarkan lapisannya, itu ada dua. Ada yang simple, ada yang stratified. Yang simple ini hanya satu lapisan. Sementara stratified ini berlapis-lapis epitelnya. Ya, jadi untuk yang simple itu terbagi menjadi squamous, cubodial, dan juga ada kolumnar. Sama dengan stratified. Ada stratified yang squamous, ada stratified cubodial, dan juga ada stratified yang kolumnar. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, ini contohnya ya. Misalkan simple squamous epithelium. Jadi jaringan epitel simple yang squamous, bentuk squamous. Nah, ini biasanya banyak tersebar di alveolus, pembuluh darah, pembuluh limfa, glomerulus, dan juga lapisan jantung. Fungsinya apa? Ya, fungsinya untuk transportasi zat melalui difusi dan filtrasi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak semua zat bisa masuk ke jaringan tertentu. Hanya zat-zat yang diizinkan saja. Misalkan di alveolus. Alveolus ini kan tidak semua bisa masuk. Yang bisa masuk hanya apa? Hanya apa yang bisa masuk di alveolus? Karbon dioksida, Bu. Iya, karbon dioksida dan oksigen ya. Jadi tidak sembarang bisa masuk. Kalau air bisa masuk tidak? Kan fungsinya untuk transportasi zat ya, transportasi zat dan juga untuk sebagai penyeleksi. Jadi ingat ya, epitel itu selain dia berfungsi untuk transportasi zat, dia juga berfungsi untuk penyeleksi.
Zat-zat apa saja sih yang boleh masuk dan boleh keluar? Nah, pertanyaannya, alveolus ini kan mengizinkan oksigen dan karbon dioksida untuk masuk dan keluar. Lalu pertanyaannya, kalau air boleh tidak masuk ke dalam alveolus ini? Ya, pasti tidak boleh ya. Makanya nanti kalau air masuk ke dalam alveolus, itu yang orang bilang paru-paru basah. Ya, karena air sudah masuk ke dalam alveolusnya. Jadi sudah sesak napasnya. Jadi itu tugas epitel. Jadi kalau misalkan sudah masuk air, berarti epitel pada alveolus ini sudah terganggu. Permeabilitasnya sudah rendah. Jadi dia sudah tidak bisa mampu menyeleksi zat-zat apa saja yang boleh masuk dan boleh keluar. Nah, ada juga pembuluh darah. Kalau pembuluh darah, zat-zat apa yang boleh masuk ke dalam pembuluh darah? Kalau air boleh masuk tidak di pembuluh darah? Air. Sepertinya boleh. Iya, boleh ya. Itu makanya darah kita encer karena ada airnya. Kalau tidak ada airnya ya darahnya pekat, tidak bisa beredar. Kemudian apa lagi yang tidak boleh misalkan? Kuman, ya. Mikroorganisme penyakit itu tidak boleh masuk. Makanya nanti epitel yang melindunginya. Dia membentuk sebuah seperti tight junction ya, ada namanya tight junction. Nah, itu dia berikatan satu sama lain, kayak saling berpegangan begitu supaya ini kita harus seleksi nih, tidak boleh sembarang zat yang boleh masuk. Kalau air, oke, silakan air masuk. Kalau darah, oke, darah masuk. Tapi kalau mikroorganisme dilindungi, tidak boleh masuk. Itu sel squamous. Jadi bentuknya itu satu lapis dan simple ya, seperti ini bentuknya. Ini yang hitam-hitam ini inti selnya. Dan yang pink-pink ini adalah sitoplasmanya. Kemudian yang kedua, simple kuboidal, ya, namanya saja kuboid, artinya dia berbentuk kubus, kotak, tapi dia simple, dia hanya terdiri satu lapis saja. Fungsinya untuk sekresi dan absorpsi. Contohnya di tubulus ginjal dan berbagai kelenjar. Nah, ini contoh tubulus ginjal ya. Pernah lihat struktur tubulus ginjal yang ilustrasinya? Pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Belum pernah, Bu. Ya, belum pernah ya. Dia itu seperti semacam saluran ya, yang mana ketika urin masuk di sana, dia akan menyeleksi juga. Dia bisa apakah zat ini harus disekresi ataukah diabsorpsi. Kalau zat-zat itu masih diperlukan tubuh, maka dia akan sekresi kembali atau dia absorpsi kembali ke dalam tubuh. Ya, bentuknya seperti ini. Seperti garam-garam itu kan masih dibutuhkan tubuh, dikembalikan ke dalam tubuh. Tapi kalau yang sudah tidak dibutuhkan, ya itu biasanya dikeluarkan, seperti urea dan lain-lain. Nah, contoh juga seperti di berbagai kelenjar tiroid. Jadi bentuknya itu satu ya, simple kubus. Kotak tapi satu-satu. Gini bentuknya. Kemudian ada simple kolumnar. Nah, namanya saja kolumnar. Jadi kalau kita mau melihat jenis jaringan, ya kita lihat dari namanya. Ya, kalau kuboidal itu kubus, kalau kolumnar itu seperti kolom, kayak kolom gitu, dia panjang-panjang kayak gini. Nah, dia itu fungsinya untuk sekresi ya, biasanya sekresi mukus dan juga enzim. Nah, ini banyak di saluran-saluran pencernaan ya, saluran pernapasan, kemudian di bagian uterus, pokoknya jaringan-jaringan tubuh yang banyak menghasilkan mukus atau lendir. Ya, kalau di hidung banyak lendir tidak? Di organ pernapasan kayak di hidung, di tenggorokan. Ada ya, ada lendir. Berarti di sana ada sel simple kolumnar. Nah, contohnya ada yang bersilia, ada yang non-silia. Yang bersilia itu biasanya di bronkiolus ya atau jaringan pernapasan. Ada juga di uterus, tuba Fallopi. Jadi selnya itu ada silia-silianya, jadi kayak ada rambut-rambutnya di sini. Nah, saya contohkan ini yang uterus ya. Jadi perhatikan jaringannya itu berbentuk seperti kolom. Kayak gini ya, ini ilustrasinya, ini yang aslinya. Ya, ini asli. Jadi kalau kita buat preparat uterus, yang kita amati itu seperti ini. Jaringannya itu simple, epitel yang simple dan berbentuk kolom seperti ini. Ada juga di tuba Fallopi. Nah, ada juga yang non-silia, yang tidak ada silianya, ya, seperti saluran pencernaan, ya, seperti di lambung sampai rektum. Itu semuanya epitel kolumnar yang tidak bersilia, seperti ini. Jadi sama bentuknya, tapi dia tidak ada silia-silianya. Ada juga di kantong empedu dan juga kandung kemih.
Next, nah sekarang stratified. Kalau tadi simple yang hanya terdiri dari satu lapis saja, sekarang stratified. Ini dia sudah berlapis-lapis. Nah, stratified juga sama dibagi menjadi squamous, cuboidal, dan juga kolumnar. Nah, sekarang kita lihat stratified yang squamous itu seperti apa. Nah, fungsinya itu ternyata untuk perlindungan terhadap abrasi atau luka lecet. Nah, contohnya ada yang non-keratin, ada yang keratin. Yang non-keratin itu biasanya di esofagus, di mulut, dan juga vagina. Jadi fungsinya untuk luka lecet, jadi dia lindungi. Sengaja dia dibuat licin, dibuat ada mukus, ya supaya tidak langsung tergores jaringan kita. Ya, ada yang melindungi, yaitu mukus. Ada juga yang terkeratinisasi, ya ini di kulit, banyak di kulit. Jadi kulit kita kalau kita gores, ya kalau kita ambil jaringannya sedikit, lalu kita amati di bawah mikroskop, ya kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi ini sebenarnya sudah terkeratinisasi ya, jadi bentuk selnya sudah tidak terlalu bisa kita nampak karena terkeratinisasi. Tujuannya apa kulit kita itu ada keratinnya? Ada yang tahu? Keratin. Sebenarnya tujuan keratin itu apa sih di permukaan kulit kita? Kenapa harus berbentuk keratin gitu? Ada yang tahu tidak? Tidak ada, Bu. Ada yang tahu ya. Jadi usahakanlah ya, maksudku misalkan saya bilang minggu depan kita akan pelajari tentang sel dan jaringan, ya usahakan itu di inilah apa namanya dibaca-baca dulu lah biar nyambung gitu ya, supaya nanti kita bisa berdiskusi. Jangan hanya saya yang nyerocos terus. Siap, Bu. Siap, Bu. Nanti dipelajari dulu. Oke, epidermis ya ini permukaan kulit. Tujuannya ada keratin itu adalah untuk melindungi kulit kita. Keratin itu kan keras ya, terbuat dari protein. Jadi tidak langsung melukai kulit kita. Misalkan ada benda tajam yang tergores ya, tidak bisa jadi tidak langsung berdarah ya karena ada keratin di sana untuk melindungi kulit kita. Nah, ini ada yang exocervix, ini yang non keratin. Nah, ini biasanya yang kita ambil untuk pembuatan sediaan pap smear ya, ini ya ada di bagian serviks dan juga di bagian rahim sebenarnya. Bentuknya itu seperti ini. Jadi nanti kita amati, oh ternyata jaringan serviks yang normal itu seperti ini, bahwa banyak sel epitel di permukaannya, sel-sel epitel yang tua ya, bukan yang muda. Tapi kapan sel-sel epitel yang muda ini yang di lapisan bawah ini sudah banyak naik ke atas, sudah memenuhi jaringan-jaringan yang seharusnya terdiri dari jaringan yang tua, tapi jaringan mudanya sudah naik, nah ini sudah bisa kita indikasi bahwa ini ada kelainan pada serviksnya. Apakah masih deteksi dini untuk kanker yang abnormal, apakah sudah menjadi kanker betulan ya, kanker betulan pun ada stadium-stadiumnya. Kalau misalkan kita amati ternyata sudah penuh semuanya di sini, sudah penuh dengan jaringan-jaringan muda, nah ini berarti sudah stadium akhir ya. Jadi dokter bisa memberikan penanganan yang tepat bagaimana untuk menangani jaringan-jaringan yang sudah dipenuhi oleh jaringan yang abnormal. Oke, selanjutnya ada yang stratified cuboidal ya. Jadi dia stratified artinya berlapis, cuboidal artinya kubus. Jadi sel-sel atau kubus-kubus yang berlapis-lapis. Nah, ini fungsinya untuk jaringan pelindung. Banyak terdapat di kelenjar keringat, kelenjar saliva, dan juga kelenjar memari. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi sama ya, sebagai pelindung juga. Jadi pada umumnya epitel itu tidak lepas dari pelindung, kemudian sekresi, proteksi, absorpsi, ya pokoknya yang berkaitan dengan organ-organ luar, ya organ-organ atau lapisan-lapisan luar. Jadinya dia bisa untuk melindungi. Nah, contohnya di sini ya kelenjar keringat. Jadi dia itu stratified cuboidal, kubus yang berlapis-lapis. Jadi kalau misalkan kelenjar keringat kita mau bedah, kita buat preparat di atas jaringan di atas preparat, nanti bentuknya seperti ini yang kita amati. Inilah jaringan di mana keringat kita dihasilkan dari sini. Kemudian ada juga kelenjar saliva, ya kelenjar saliva juga seperti itu, dia kuboid dan bersusun. Kalau kita penasaran jaringan apa sih yang menghasilkan saliva kita, yang menghasilkan liur kita sehingga kita mudah untuk mencerna makanan, yaitu ini. Kelenjar saliva inilah yang menghasilkan ludah kita atau biasa orang awam sebutnya ludah ya, saliva. Jadi apa ya saya sangat amazed ya kalau ternyata saya bisa mengamati organ-organ tubuh saya ternyata seperti ini bentuknya. Jadi saya tidak perlu
masuk ke dalam diri saya untuk melihat jaringan. Apa sih? Jadi bisa kita amati ya. Ini biasanya ya mungkin untuk orang-orang yang saya tidak tahu ya ini preparatnya dibuat dari apa, apakah dari nekropsi atau yang sudah mati atau yang masih hidup ya, karena tidak ada keterangannya. Oke, selanjutnya ada yang stratified columnar. Jadi berlapis berbentuk kolom. Ya, jadi kalau kita lihat katanya stratified berarti berlapis. Kalau simple hanya satu lapis dan terbagi menjadi 3. Jadi kalau kolumnar artinya epitelnya itu berbentuk kolom dan juga berlapis-lapis. Fungsinya untuk sekresi dan proteksi ya seperti di uretra dan beberapa saluran kelenjar. Ya, uretra ini kan berfungsi untuk sekresi ya pada pria. Oke. Ya, selanjutnya ada pseudostratified. Jadi seolah-olah dia ini berlapis padahal pseudo ya. Pseudo itu artinya palsu. Sebentar ya, ada yang telepon. Ya, lanjut ya. Jadi ada pseudostratified. Pseudo itu palsu, stratified itu berlapis. Jadi seolah-olah seperti berlapis padahal tidak ya. Jadi fungsinya untuk sekresi mukus. Ya, biasanya ini lokasinya di jaringan-jaringan yang bersilia seperti di trakea, bronkus dan juga saluran pernapasan. Jadi perhatikan ya dia seolah-olah kayak bersusun ya padahal sebenarnya hanya pseudo, hanya palsu. Di trakea seperti ini ya. Jadi ini silia-silia yang berfungsi untuk perlindungan ya, perlindungan tubuh kita dari masuknya organisme. Jadi silia ini nanti berfungsi sebagai penyeka atau penyapu. Jadi kalau misalkan ada mikroorganisme yang mau masuk, ya silia inilah yang berfungsi untuk sapu mikroorganismenya supaya keluar. Jadi nanti dia juga menghasilkan mukus, ya mukus itu seperti lendir yang berfungsi untuk melindungi. Jadi lendir itu biasanya banyak mengandung antibiotik ya, pokoknya zat-zat yang bisa membunuh mikroba. Jadi tubuh kita itu terlindungi dari mikroba yang mau masuk. Selanjutnya ada transitional epithelium ya. Ini biasanya memungkinkan organ urinari untuk melebar dan merenggang. Nah, seperti di kandung kemih ya. Itulah sebabnya kandung kemih kita kenapa bisa melebar ya kalau banyak urinnya dan juga kalau urinnya sudah berkurang ya mengempis lagi. Nah, ini transisionalnya yang bertugas untuk mengembang dan mengempiskan kandung kemih kita. Ada juga di ureter. Nah, kita masuk pada jaringan yang kedua. Jenis jaringan yang kedua adalah jaringan ikat. Kalau yang pertama tadi itu adalah jaringan epitel, yang mana banyak terdapat pada permukaan organ dan juga jaringan. Sekarang kita masuk ke jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini dia letaknya agak lebih dalam ya, dan juga dia berfungsi untuk mengikat antar organ. Jadi organnya diikat supaya tidak lari gitu. Ya, kita lihat contohnya ya. Jaringan ikat itu ada banyak ya, terutama dibagi menjadi 3. Ada jaringan ikat proper, ada jaringan ikat pendukung, dan ada jaringan ikat yang cair. Jaringan ikat proper pun dibagi lagi. Ada jaringan ikat yang longgar, ada yang padat. Yang jaringan pendukung ada 2 juga dibagi, ada kartilago dan juga tulang. Namanya saja pendukung ya, supaya menopang tubuh. Ada juga jaringan ikat yang cair ya, seperti darah dan juga limfa. Jadi darah itu juga termasuk dalam jaringan ikat ya, karena dia berfungsi untuk mengikat zat-zat lain seperti makanan, oksigen dan lain-lain. Nah, kita lihat yang pertama jaringan ikat proper. Nah, pertama jaringan ikat proper yang berjenis jaringan ikat longgar. Nah, terdiri dari 3, ada areolar, adiposa, dan juga retikular. Jadi dia itu bukan dense ya, bukan padat, melainkan dia longgar. Nah, ini lokasinya biasanya di bawah epitel dan juga dermis, fungsinya untuk membungkus dan melindungi organ tubuh. Nah, ini contohnya lapisan dermis. Ini jaringan yang ada di bawah dermis, di bawah epidermis ya. Kalau epidermis itu terdiri dari jaringan epitel, kalau dermis ini sudah masuk pada jaringan proper, jaringan yang pasti atau tetap. Nah, cuman ini yang bagian yang longgarnya. Selanjutnya ada adiposa atau jaringan lemak. Jadi ternyata jaringan lemak itu masuk ke dalam jaringan ikat.
Nah, fungsinya apa? Untuk perlindungan, isolasi, dan penyimpanan bahan bakar. Ya, jadi energi cadangan kita ya disimpan di lemak. Sini ya. Yang putih-putih ini, yang kalian lihat ini adalah isinya adalah jaringan lemak semuanya. Lemak-lemak yang mana nanti kita gunakan kalau energi yang ada pada darah kita itu sudah habis. Glukosa sudah habis terpakai, baru lemaknya lagi dibakar supaya jadi energi. Jadi berfungsi menyimpan itu energi. Makanya kenapa orang yang gemuk itu biasanya energinya banyak ya, makanya dia sering panas. Dan juga tidak gampang lapar biasanya. Tapi tergantung juga kondisi lainnya. Selanjutnya ada jaringan ikat yang retikular. Nah, ini biasanya untuk membentuk kerangka internal organ internal padat, seperti kelenjar getah bening, limpa, dan juga hati. Ya, bentuknya seperti ini. Contoh ini di limpa, ya limpa. Retikular. Nah, selanjutnya jenis jaringan ikat proper yang kedua, ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat pun terbagi lagi, ada yang dense reguler, dense irregular, dan juga yang elastik. Dense reguler ini biasanya berada pada tendon dan juga ligamen. Ya, namanya saja dense. Dense itu artinya padat. Reguler itu teratur. Jadi dia jaringannya padat dan teratur. Nah, contohnya di tendon ya. Ya, fungsinya apa? Untuk meletakkan atau otot-otot ke tulang dan tulang ke tulang. Jadi dia ikat gitu tulangnya supaya tidak lari-lari. Tendon ya. Ada juga dense irregular, padat dan irregular. Irregular itu tidak beraturan. Nah, biasanya ini terdapat pada dermis dan juga kapsul sendi. Fungsinya untuk memberikan kekuatan struktural ke berbagai arah. Nah, bentuknya seperti ini. Dia mirip-mirip ini, tapi dia lebih irregular, lebih tidak beraturan lagi jaringannya. Ada juga yang elastik. Ya, elastik ini fungsinya untuk memungkinkan recoil jaringan setelah peregangan. Jadi nanti jaringannya kalau sudah meregang, ya itu bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian mempertahankan aliran darah dan melalui arteri, membantu recoil pasif paru-paru setelah inspirasi. Jadi itulah kenapa paru-paru kita bisa mengembang ya dengan sangat besar, kemudian kembali ke bentuk semula. Itu karena ada jaringan elastik yang membuat dia elastis gitu, bisa mengembang, bisa mengempis. Nah, contoh dinding aorta juga seperti ini ya. Jadi aorta itu juga elastis. Mengapa? Oleh karena itu dia bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Dia bisa berdenyut dengan keras karena ada jaringan elastis. Kalau jaringannya kaku, ya bagaimana dia mau berdenyut ya? Tidak bisa pasti. Nah, selanjutnya masuk pada jaringan ikat pendukung. Kalau tadi kan jaringan ikat proper, sekarang jaringan ikat pendukung ya. Namanya saja pendukung, berarti fungsinya untuk mendukung. Ya, contohnya di sini yang pertama ada kartilago atau jaringan lunak ya, tulang lunak. Dibagi juga menjadi 3, ada hialin, fibrokartilago, dan juga elastis. Kalau hialin, nah ini bentuknya, lokasinya ada di ujung tulang panjang, ada juga di kosta tulang rusuk, hidung, trakea ya. Kalau kita sentuh hidung kita itu seperti jaringan yang tidak padat ya, atau artinya bisa berpindah-pindah, makanya dia dikatakan jaringan tulang rawan atau kartilago. Ada juga di trakea, jadi dia tuh semi elastis lah, tidak begitu elastis tapi tidak juga kaku. Nah, contoh di sini di tulang rusuk ya, jadi di bagian kosta tulang rusuk, di bagian dekat dada itu sebenarnya tulang rawan ya, kartilago, dibandingkan rusuk yang di sampingnya itu lebih ke tulang dewasa atau yang tulang keras. Itulah sebabnya kenapa kita bisa mengembang kempiskan dada ya, paru-paru. Karena kalau dia ini jaringannya itu padat atau sudah tulang dewasa, pasti paru-paru kita tidak bisa mengembang karena jaringannya keras. Makanya diciptakan sudah sangat sempurna sebagaimana mestinya untuk mendukung fungsi-fungsi tubuh. Selanjutnya ada fibrokartilago ya. Contohnya seperti ini, intervertebral disc. Ya, kalau ada yang tahu intervertebral disc ini cakram yang ada pada tulang belakang kita. Ya, pernah lihat tulang belakang enggak? Tulang belakang. Pernah? Iya, Bu. Iya, tulang belakang tuh bentuknya seperti apa sih? Pernah lihat bantalan-bantalan antar tulang belakang? Jadi dia tuh berfungsi untuk menggerakkan tulang belakang kita. Bayangkan kalau tulang belakang kita itu kaku. Pasti tidak bisa tunduk, tidak bisa bergerak kiri kanan. Ya, kenapa dia bisa bergerak? Ya karena ada kartilago, tulang rawan di sana yang memungkinkan adanya gerakan.
intervertebral disc. Ada tuh kayak putih-putih ya, putih-putih dia antar sumsum tulang itu. Selanjutnya ada yang elastik ya. Elastik ini ya ini benar-benar elastik, benar-benar tidak kaku sama sekali ya. Contohnya di telinga luar ya sama epiglotis. Coba sentuh telinga kalian. Pasti bisa dilipat-lipat kan? Nah, karena dia tulang rawan. Ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jaringan telinga kita kalau kita bedah terus kita buat preparat ya kurang lebih yang kita amati seperti ini. Ada kondrositnya ini yang membuat dia mudah digerak-gerakkan ke segala arah. Bayangkan kalau telinga kita itu kaku, terdiri dari jaringan pendukung yang padat, ya pasti patah sudah kalau kita tidur itu. Nah ini yang padat ya, pendukung yang padat. Kalau tadi yang kartilago yang rawan, nah ini yang tulang yang padat, yang memang keras. Ya, fungsinya itu untuk mendukung dan melindungi ya pastinya, menyangga bagian otot tubuh untuk bergerak. Ya, jadi kalau tidak ada tulang, ya pasti melewat-lewat tangan kita ya, tidak beraturan, tidak kokoh. Nah, fungsi yang lainnya itu untuk menyimpan kalsium dan mineral serta lemak lainnya. Ada juga tempat pembentukan sel-sel darah. Jadi di tengah-tengah tulang kita, di bagian dalam tulang kita itu ada namanya sumsum tulang. Ya, sumsum tulang yang kalian sering makan di warung kondro itu ya, itu sumsum tulang. Jadi sumsum tulang itu sebenarnya tempat pembentukan sel-sel darah ya. Jadi nanti dibagi jadi dua. Ada sumsum tulang putih, ada sumsum tulang yang merah. Sumsum tulang yang kuning, ada yang sumsum tulang merah. Kalau yang kuning itu biasanya dia menyimpan lemak, kalau sumsum tulang merah itu biasanya dia menyimpan sel-sel darah. Jadi darah-darah kita itu semuanya dibentuk di sumsum tulang. Ya, kalau kita bedah jaringannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia itu keras karena terdiri dari mineral-mineral. Makanya nanti kalau kita mau buat jaringannya, kita lunakkan dulu. Ya, dengan apa? Ada yang masih ingat? Oh, belum saya ajarkan ya, itu di kelas Ukom. Iya, jadi nanti ada tekniknya supaya tulang ini bisa kita belah dengan mikrotom. Jadi dia dilunakkan dulu, namanya teknik dekalsifikasi. Nanti kita pelajari di bab berikutnya. Selanjutnya masuk pada jaringan ikat yang cair. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Jaringan ikat apa? Jaringan ikat? Jaringan ikat padat. Bukan, kan jaringan ada 4, dibagi menjadi 4. Yang pertama apa? Epitel. Iya, epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Epitel kan sudah. Kemudian kita masuk pada jaringan ikat. Jaringan ikat juga terbagi menjadi 3. Apa itu yang pertama? Jaringan ikat apa? Jaringan ikat proper ya, kita sudah bahas jaringan ikat proper. Kita juga sudah bahas jaringan ikat pendukung, ya ada kartilago, ada tulang. Sekarang kita masuk pada jaringan ikat yang cair. Ada ya darah dan limfa. Ini ya jaringan ikat cair. Ya, jadi namanya saja cair ya, pasti jaringannya itu cair. Ya, fungsinya apa? Untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan produk limbah. Nah, ini fungsi darah ya, mengangkut oksigen, juga mengangkut nutrisi, dan juga produk limbah. Jadi mengangkut ini bisa diartikan dengan mengikat. Ya, meskipun dia cair, tapi dia bisa mengikat. Mengikat apa? Oksigen, dan juga nutrisi, dan produk-produk limbah untuk dibuang. Lokasinya dalam pembuluh darah. Nah, contohnya ini, jaringan-jaringan darah. Ada basofil, neutrofil, eosin, sel darah merah, dan juga limfosit. Yang kedua ada limfa ya, jaringan ikat cair yang berjenis limfa. Nah, limfa ini juga sebenarnya mirip-mirip, isinya juga sel-sel darah juga. Nah, fungsinya untuk berisi sel-sel imun, berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau di darah itu bercampur semuanya, ada nutrisi, ada oksigen, ada sel darah merah, sel darah putih. Kalau di limfa, nah ini khusus sel-sel imun saja isinya. Darah ya, darah tapi darah yang sel-sel imun. Darah yang sel-sel imun itu jenis darah apa? Jenis darah. Sel darah? Sel darah putih, Bu. Ya, sel darah putih ya. Jadi yang berada dalam limfa ini kebanyakan adalah diisi oleh sel-sel darah putih. Bercampur ya, entah neutrofil, basofil, semuanya ada dalam sini. Makanya dia mirip-mirip sel darah tapi khusus sel-sel imun saja. Oke, kita masuk pada jaringan otot.
kita sudah bahas jaringan epitel, kita juga sudah bahas jaringan ikat, sekarang jaringan otot. Ya, jaringan otot ini ditandai oleh ciri khasnya yang menghasilkan gerakan ya, tidak seperti jaringan-jaringan lain, jaringan ikat untuk mendukung, jaringan epitel untuk proteksi tubuh. Jaringan otot ini untuk khusus menghasilkan gerakan. Jadi dikatakan bahwa jaringan otot ini sangat bersemangat dan merespon stimulus. Ya, termasuk saya lagi ngomong ini, saya sedang memanfaatkan jaringan otot saya. Ya, makanya dia sangat bersemangat. Selanjutnya, jaringan otot bersifat kontraktil, artinya dapat memperpendek dan menghasilkan kekuatan penarik. Jadi bisa dia memendek, bisa dia memanjang, bisa meregang, bisa menegang ya. Kemudian ketika melekat di antara dua benda bergerak, dengan kata lain tulang, kontraksi otot menyebabkan tulang bergerak. Jadi otot yang berkontraksi mampu menggerakkan tulang. Ya, jadi tulang itu sebenarnya digerakkan sama otot. Jadi bukan tulang yang bergerak, otot yang membuat dia bergerak. Tulang itu hanya menyokong supaya ototnya itu tidak lari-lari gitu. Tapi yang bergerak sebenarnya itu otot. Nah, beberapa gerakan otot ini bersifat sukarela, yang berarti berada di bawah kendali sadar kita. Misalnya, seseorang memutuskan untuk membuka buku dan membaca bab tentang anatomi. Jadi ada otot yang sadar ya, kita sadar kita mau ngomong, kita sadar kita mau membaca, mau menulis. Nah, itu otot sadar. Nah, tapi ada juga otot yang tidak disengaja ya, atau otot di bawah sadar. Nah, biasanya ini seperti kontraksi mata ketika terkena cahaya terang. Jadi kalau kita melihat cahaya yang terang tiba-tiba secara tidak sadar mata kita tuh akan mengecil. Itu namanya otot tidak sadar. Nah, jadi jaringan otot ini juga dibagi menjadi 3 fungsi ya. Ada otot rangka, otot jantung, dan otot halus. Kita lihat. Nah, ini ya, ada otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka, fungsinya gerakan sukarela atau sadar, daya penggerak, dan juga untuk ekspresi wajah. Lokasinya melekat pada tulang dan juga kadang-kadang pada kulit. Nah, ini yang membuat tubuh kita bisa bergerak ini, otot rangka. Bentuknya kayak gini nih. Jadi seperti berlurik-lurik ya. Nah, ini nih yang hitam-hitam ini tuh intinya. Nah, yang pink-pink ini adalah sitoplasma. Jadi satu sel yang bergabung ya, jadi dia bisa membentuk jaringan seperti ini. Nah, ini dia biasanya melekat pada tulang ya. Tulang tangan kah, tulang paha, tulang kaki, semuanya diisi oleh sel otot rangka. Intinya dia berfungsi untuk menggerakkan bagian tubuh. Selanjutnya ada otot jantung ya. Otot jantung ini berfungsi untuk mengontrol atau untuk kontraksi yang tidak disengaja. Jadi dia bisa memompa darah ke seluruh sistem peredaran darah. Artinya tanpa kita perintah pun jantung kita ini sudah bekerja. Otot jantung sudah bekerja untuk berkontraksi, memompa darah ke seluruh tubuh. Makanya dia dikatakan kontrol yang tidak sengaja, yang tidak sadar itu, di bawah sadar. Artinya dia bekerja tanpa kita perintah. Tanpa kita sadar pun jantung bisa melakukan tugasnya. Nah, dia mirip-mirip otot rangka sebenarnya, tapi sedikit berbeda, ya, tidak terlalu banyak lurik-luriknya dia ini. Ini nukleusnya. Jadi kalau kita mau lihat jantung kita tuh seperti apa sih? Nah, ini hasilnya seperti ini, hasil bedahnya. Hasil biopsinya tuh kalau diwarnai ya bentuknya kayak gini. Jadi ingat ya, suatu saat kalau misalkan kita bekerja di lab patologi anatomi, nah itu kita sudah jago ya untuk menentukan bentuk sel jantung itu seperti apa sih? Oh, seperti ini. Jadi kita yakin bahwa preparat yang kita buat ini benar-benar preparat yang sudah sesuai. Buktinya sama yang kita kerjakan dengan yang saya pelajari dulu misalkan. Dan yang ketiga ada otot polos ya. Ini otot polos, ini kontrol tidak disengaja juga. Fungsinya untuk mendorong zat atau bahan makanan. Ya, ada juga untuk urin dan juga mendorong baby ya di sepanjang saluran internal. Nah, ini contoh otot polos yang ada di misalkan di usus ya. Di usus itu contoh otot polos juga. Jadi itulah kenapa zat-zat makanan kita bisa turun dengan sendirinya tanpa kita kontrol kan, tanpa kita mau menyuruh makanan turunlah, keluarlah gitu. Maka otot ini sudah bekerja sendiri. Jadi dia mendorong zat makanan. Kemudian urin juga dan juga baby. Ya, ini biasanya di rahim ya, otot-otot rahim itu juga otot yang polos. Jadi tanpa kita perintah untuk melahirkan, ya otot kita sudah berkontraksi sendiri untuk melahirkan. Nah, biasanya lokasinya di dinding organ yang berongga-rongga. Di usus kan berongga, di rahim kan juga berongga.
lambung, ya, semuanya. Selanjutnya adalah jaringan saraf, ya. Jaringan saraf ini dicirikan sebagai jaringan yang dapat dirangsang dan mampu mengirim dan menerima sinyal elektrokimia yang memberikan informasi kepada tubuh. Dua kelas utama sel saraf itu ada neuron dan juga neuroglia. Neuron menyebarkan informasi melalui impuls yang disebut sebagai potensial aksi. Neuroglia memainkan peran penting dalam mendukung neuron dan memodulasi propagasi informasi. Nah, ini contoh jaringan saraf. Sorry ya, ini yang keempat. Makanya saya bingung kenapa ini. Ini tadi 3 sudah jaringan otot, yang keempat ini jaringan saraf. Ini ya, kalau mau kita lihat bentuk saraf kita tuh seperti apa sih? Saraf yang mengantarkan informasi, yang memerintahkan kita untuk tidur misalkan, yang memerintahkan kita untuk makan tuh bentuknya kayak apa sih? Nah, seperti inilah. Letaknya di mana saja? Ya, letaknya ada di otak, ada di sumsum tulang belakang, dan juga di saraf itu sendiri. Jadi perhatikan ya, di sini ada nukleusnya, ya ini contoh yang neuroglia. Ada sitoplasma dan serabut-serabut sarafnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Dek, mengenai sel dan macam-macam jaringan? Habis, Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, apa itu, Bu? Iya, di kulit itu, Bu. Kenapa kalau terjadi penuaan dini pada kulit, apanya yang sel jaringan apanya yang sudah rusak di sana? Dan kemudian masih ada upaya untuk jaringannya bisa kembali normal. Seperti itu, Bu. Iya. Pertanyaannya, kenapa orang yang menua itu ada keriput ya? Iya, iya, Bu. Apa keriput? Ya. Sekarang saya tanya, jaringan yang berfungsi untuk menopang itu jaringan apa? Jaringan epitel, jaringan pelindung. Itu pelindung. Untuk penopang apa? Kerutan itu kan artinya kondisi di mana jaringan-jaringan kita sudah tidak ada yang topang, ya, sudah tidak ada yang mengikat. Nah, jadi pertanyaannya jaringan apa yang berfungsi untuk menopang? Jaringan apa tadi yang saya jelaskan? Jaringan ikat. Pendukung. Iya, jaringan pendukung atau jaringan ikat. Jadi orang yang sudah tua itu biasanya jaringan ikatnya ini sudah tidak berfungsi baik. Artinya sudah banyak jaringan-jaringan yang aus. Jadi kulitnya itu sudah apa ya istilahnya jaringan ikatnya sudah aus. Jadi sudah tidak ada lagi yang menopang. Jadi dia kendor. Nah, terutama di sini nih, di bagian jaringan elastik. Elastin. Jadi di sini banyak jaringan-jaringan yang membuat jaringan kita tuh elastis. Artinya apa ya? Kalau kita tarik dia mampu kembali ke bentuk semula. Tapi kalau yang sudah keriput, maaf ya, ini biasanya kalau kita tarik ya sudah kembali, sudah tidak kembali dia. Bahkan bisa berbagai bentuk dia ininya, macam-macamnya. Ya contohnya kayak ini. Nah ya, jaringan ikat. Nah, ini ya elastik. Jadi orang yang sudah tua itu biasanya jaringan elastiknya ini sudah tidak ini. Ini ada kaitannya dengan apa tuh sekarang yang lagi viral? Kolagen ya, kolagen. Nah, jadi jaringan-jaringan pada orang tua itu kolagennya biasanya sudah berkurang. Jadi yang menopang kulitnya itu sudah tidak ada. Kulitnya menjadi kendor. Ya, apa bisa paham, Bu? Ada lagi pertanyaan mengenai jenis-jenis jaringan? Ini sebenarnya kalau kita bahas di fungsinya, itu sudah masuk di mata kuliah anatomi fisiologi ya, bukan lagi mata kuliah sitohisto. Jadi kita di sini tidak berfokus pada fungsi jaringannya dulu, tapi kita mau lihat bentuknya seperti apa. Supaya nanti kalau kita buat preparat, oh ternyata dulu yang saya pelajari bentuk dermis tuh kayak gini. Ya, jadi nanti yang saya buat harus kayak gini juga. Kalau tidak seperti ini berarti ada yang salah dari teknik pembuatan preparat kita.
Jadi hanya berfokus pada ini saja. Jaringan yang normal. Jadi ini yang normal ya. Kalau abnormal, belum tentu seperti ini bentuk jaringannya. Bisa jadi berubah. Bisa jadi selnya menjadi besarkah, ataukah intinya yang membesar, ataukah justru nanti ada yang terpisah jaringannya. Itu tergantung dari patologisnya. Ada lagi yang mau bertanya mengenai sel dan macam-macam jaringan? Ya, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya sampai sini. Insya Allah minggu depan kita akan bahas mengenai jenis-jenis sampel sitologi ya. Tolong dipelajari supaya nanti bisa kita berdiskusi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.